Gaji 5 juta, kos 1 juta, makan, transport, pakai data, nongkrong sama temen, rasanya udah pas-pasan bahkan kadang minus di tanggal tua. Tapi ada orang dengan gaji yang sama persis 5 juta yang berhasil nabung 2 juta setiap bulan, bukan karena dia lebih hemat secara ekstrim, bukan karena dia nggak pernah hidup senang. Bedanya cuma satu, dia punya sistem, sementara kita masih mengandalkan niat dan harapan. Di video ini saya akan kasih kamu sistem yang sama, bukan teori motivasi kosong, tapi langkah konkret yang bisa langsung kamu terapkan bulan ini juga. Tonton sampai habis karena urutan langkahnya penting, kalau kebalik hasilnya nggak akan maksimal. Sebelum masuk ke caranya, kita harus pahami dulu kenapa kebanyakan orang gagal nabung meski gajinya cukup. Masalah utamanya bukanlah jumlah uangnya, masalah utamanya adalah urutan pengeluaran. Hampir semua orang melakukan ini, gajian, lalu bayar kebutuhan, lalu kalau ada sisa baru ditabung. Masalahnya hampir nggak pernah ada sisa, karena otak kita secara alami akan menghabiskan apapun yang tersedia di rekening, sampai mendekati nol. Ini bukan soal kamu kurang disiplin, ini soal psikologi keuangan dasar yang disebut Parkinson Laws. Pengeluaran akan selalu menyesuaikan diri dengan pendapatan yang tersedia. Semakin banyak uang yang kelihatan tersedia, semakin besar kemungkinan kita menghabiskannya. Solusinya adalah membalik urutannya, bukan nabung dari sisa, tapi nabung dulu, baru sisanya yang dipakai untuk hidup. Konsep ini disebut pay yourself first. Dan ini adalah fondasi dari semua langkah yang akan saya jelaskan setelah ini. Langkah pertama, dan ini yang paling krusial, begitu gaji masuk dalam waktu kurang dari 24 jam, pindahkan 2 juta ke rekening yang berbeda, bukan rekening yang ada kartu debitnya yang sering kamu pegang. Idealnya rekening tanpa kartu fisik atau rekening di bank yang berbeda dari bank harianmu. Kenapa harus dipisah secara fisik? Bukan cuma dicatat di kepala, karena uang yang ada di rekening utama secara visual akan terasa boleh dipakai, meskipun secara mental kamu sudah niat menabungnya. Inilah yang disebut mental accounting yang gagal. Niat baik kalah sama godaan visual. Dari sisa 3 juta itulah kamu hidup sebulan, bukan dari 5 juta dikurangi pengeluaran. Sisa 3 juta inilah yang jadi batas hidupmu, titik. Kalau kamu pakai aplikasi bank digital, banyak yang sudah punya fitur auto transfer terjadwal. Atur supaya transfer ini terjadi otomatis di hari gajian, jam yang sama setiap bulan. Dengan begitu, kamu menghilangkan satu variabel paling berbahaya dalam keuangan pribadi, keputusan manual yang bisa dibatalkan kapan saja saat kamu lapar mata. Sekarang kita bicara soal 3 juta itu. Banyak orang berpikir hidup dengan 3 juta itu mustahil. Tapi mustahil itu biasanya karena gak ada struktur, bukan karena uangnya kurang. Saya akan kasih pembagian yang realistis untuk konteks Indonesia, khususnya kota-kota besar. Pertama, kebutuhan wajib dan gak bisa dinegosiasi. Ini termasuk kos atau kontrakan, listrik, air, dan transportasi ke kerja. Misalnya 1,5 juta, ini harus dibayar duluan, sama seperti tabungan di awal bulan, bukan ditunda. Kedua, makan dan kebutuhan harian sekitar 1 juta sampai 1,2 juta sebulan atau sekitar 35.000 sehari. Ini terdengar ketat tapi sangat mungkin kalau kamu masak sendiri atau beli di warung. Bukan kafe atau aplikasi pesan antar yang ongkirnya saja bisa setara 1 kali makan. Ketiga, sisanya sekitar 300 sampai 500 ribu untuk kebutuhan fleksibel, pulsa, kuota, nongkrong sekali, atau hal kecil yang membuatmu tetap punya kualitas hidup. Karena nabung ekstrim tanpa ruang sedikit pun untuk kesenangan biasanya berujung gagal di bulan ketiga atau keempat karena kamu burn out secara mental. Yang penting di sini bukan angka persisnya, tapi prinsipnya. Alokasi yang jelas di awal, bukan menghitung-hitung di akhir bulan sampai panik. Dan sekarang, bagian yang sering diremehkan adalah kebocoran kecil yang kelihatannya nggak signifikan, tapi kalau dikumpulkan dalam sebulan jumlahnya mengejutkan. Coba hitung sendiri. Biaya admin transfer antar bank kalau dilakukan berkali-kali bisa habis puluhan ribu sebulan. Subscription streaming yang udah lama nggak ditonton sepi tetap auto debit. Kopi kekinian yang harganya setara dengan setengah hari makan dibeli tiap hari kerja. Ongkos kirim dari belanja online yang sebenarnya bisa digabung jadi satu pesanan biar gratis ongkir. Kalau dijumlahkan, kebocoran-kebocoran kecil ini bisa setara 300.000 sampai 500.000 sebulan. Itu artinya hampir 1/4 dari target tabungan 2 juta bisa didapat hanya dengan menutup kebocoran ini, tanpa harus benar-benar berkorban secara berarti. Cara paling efektif menemukan kebocoran ini adalah dengan mengecek riwayat transaksi bulan lalu di aplikasi bank atau e-wallet kamu, lalu kelompokkan pengeluaran kecil yang berulang. Biasanya kamu akan terkejut sendiri melihat berapa kali
hasil transaksi kecil yang sebenarnya nggak perlu. Nah, sekarang satu hal yang sering dilupakan adalah menabung 2 juta dari gaji 5 juta nggak harus seluruhnya datang dari menghemat. Sebagian bisa datang dari menambah sisi pendapatan sekecil apapun itu. Kamu nggak perlu langsung mikir bisnis besar atau side hustle yang ribet, cukup cari satu sumber tambahan yang realistis sesuai skill yang kamu punya sekarang. Kalau kamu bisa desain, terima jasa desain kecil-kecilan lewat marketplace freelance. Kalau kamu jago ngetik cepat atau riset, bisa jadi virtual assistant paruh waktu. Kalau kamu punya kendaraan, bisa narik di waktu luang akhir minggu. Bahkan tambahan 300-500 ribu sebulan dari sumber sampingan, kalau langsung dialokasikan ke tabungan, bukan dicampur ke pengeluaran harian, akan signifikan membantu kamu mencapai target 2 juta tanpa harus menyiksa diri dari sisi pengeluaran. Kuncinya satu, pendapatan tambahan ini harus punya tujuan yang jelas sejak awal. Begitu masuk, langsung pindahkan ke rekening tabungan, jangan biarkan tercampur dengan rekening harian. Kalau tidak, uang tambahan ini akan ikut menguap seperti gaji utama. Banyak orang baru sadar keuangan berantakan di akhir bulan saat semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Solusinya sederhana, yaitu lakukan evaluasi mingguan, bukan bulanan. Setiap akhir minggu luangkan waktu 5-10 menit untuk cek berapa yang sudah keluar dari alokasi mingguan, apakah masih sesuai jalur atau sudah melebihi. Kalau di minggu pertama kamu sudah kebablasan, kamu masih punya 3 minggu lagi untuk menyesuaikan. Tapi kalau baru sadar di akhir bulan, sudah nggak ada ruang untuk koreksi. Evaluasi mingguan ini juga membantu kamu melihat pola. Misalnya, kamu baru sadar setiap akhir pekan pengeluaranmu selalu melonjak karena nongkrong. Begitu pola ini kelihatan, kamu bisa mulai menyiasatinya, bukan hanya menyesal di kemudian hari. Oke, jadi untuk merangkum, pisahkan 2 juta di awal, bukan di akhir. Atur sisa 3 juta dengan struktur yang jelas. Tutup kebocoran kecil yang nggak terasa, cari tambahan pendapatan sekecil apapun dan langsung tabung, dan evaluasi progresmu setiap minggu, bukan akhir bulan. Dan kemudian yang membedakan orang yang berhasil nabung dan yang enggak, bukan soal siapa yang gajinya lebih besar, tapi soal siapa yang punya sistem yang berjalan otomatis, tanpa harus mengendalikan niat dan motivasi yang sifatnya naik turun. Kalau video ini membantu kamu melihat keuangan dengan cara yang berbeda, like videonya dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya soal cara mengelola uang dengan lebih cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya.